Kalau misalkan aktivitas Teplok sehari-hari itu seperti biasa, kita setiap bulan itu ada yang namanya pertemuan rutin dari pengurus. Nah, dari pertemuan rutin itu kita membahas segala macam apa yang nantinya akan dilakukan Teplok. Biasanya sebelum kita rapat itu ada yang namanya penarikan kotak. Dari penarikan kotak itu biasanya ada saran dan masukan dari setiap warga untuk setiap kemajuan Teplok yang harusnya dilakukan itu seperti apa. Kalau cara pendistribusiannya itu, pertama kita biasanya ada yang minta, cuman keseringan itu kita menemukan itu orang dari warga sendiri yang meminta langsung tanpa kita harus memberikan. Biasanya itu kita ada namanya dana bantuan, tiap bulan itu kita memberikan per anak itu 50.000 untuk keperluannya nanti dia di sekolah. Ketika misalkan nanti dia ada kebutuhan-kebutuhan lain juga kita akan bantu, namun model pembantuannya itu kita nggak sepenuhnya. Dan nanti kita ada istilahnya setengah-setengah dari orang tua, seperti itu. Kalau Facebooknya itu komunitas Teplok, kalau Twitternya itu sama komunitas Teplok. Kalau website dan blog juga ada komunitas Teplok. Saya sih terpikir komunitas ini bermanfaat untuk lingkungan. Yang pertama, paling tidak saya harapkan tingkat kekerabatan kita menjadi lebih baik gitu ya. Yang lebih bantu yang kurang. Konsepnya adalah untuk sekolah ya. Saya rasanya bersalah sekali kalau ngelihat ada anak yang usia sekolah jadi tidak sekolah karena nggak punya biaya. Saya nggak bisa milih-milih, nggak bisa banyak kenal dengan tetangga, tapi ini salah satu usaha saya untuk ikut bersama-sama tetangga membangun lingkungan. Saya kebetulan ada perlu sama Pak RT, saya ke rumah Pak RT terus saya lihat kotak ini. Saya tanya apa maksudnya, kok ada kotak kayak tabungan. Terus, oh ya ini usaha dari anak-anak muda di musola, kekhususannya untuk pendidikan. Oh saya mau deh, saya bilang. Saya mau ditaruh juga di rumah saya. Jadi saya memberdayakan pembantu saya untuk mengisi kotak ini dari uang belanja. Kurang lebih dari tahun 2009, di pertengahan lah ya, pertengahan 2009 Teplok berdiri. Sebenarnya kan awalnya kan Teplok ini kan berdiri dari obrolan warung kopi aja ya. Kita kumpul-kumpul sama sebelumnya juga ada founding father-nya juga kumpul-kumpul. Kita ngelihat di lingkungan kita ini banyak anak-anak yang putus sekolah, baik itu terkendala materi ataupun support moral dari orang tuanya atau keluarganya. Kita melihat itu, makanya dari tahun 2009 itu kita coba bikin yang namanya komunitas ini, namanya kita namanya komunitas Teplok. Untuk visi dan misinya kita nggak muluk-muluk, hanya ingin membantu teman-teman atau anak-anak yang memang terkendala materi ataupun moral dalam mengakses pendidikan formal. Kita juga bantu nggak hanya dari sisi materi aja, kita bantu juga support moral. Contohnya misalkan kita bisa lihat di belakang ada teman-teman anak-anak asuh yang memang lagi belajar bersama, nggak hanya anak asuh komunitas Teplok aja, tapi semua warga, anak-anak di sekitar lingkungan sini juga bisa ikutan belajar bersama. Pesannya yang ingin disampaikan adalah sebenarnya sih kita kan mendirikan ini sebagai kritik sosial kepada pemerintah, yang memang pemerintah kan punya tujuan untuk memberikan akses pendidikan semudah-mudahnya dan semurah-murahnya gitu ya. Cuma dalam kenyataannya tidak seperti apa yang dibicarakan, sebetulnya tidak apa yang seperti dirumuskan. Makanya kita kita munculin yang namanya komunitas Teplok ini sebagai kritik sosial juga, dan pesannya adalah bahwa buat masyarakat lain, antar sesama warga, antar sesama masyarakat bisa saling membantu tanpa harus mengandalkan dari pemerintah. Makanya di sini di komunitas Teplok ini bantuannya itu berasal dari warga, kita tidak ada unsur pemaksaan. Siapapun yang mau memiliki kotak Teplok itu bisa memilikinya dan bisa berbagi apa yang bisa mereka bantu untuk anak-anak ini. Awalnya ya memang agak susah kita sosialisasi, kadang juga masih yang nggak percaya seperti apa. Itu kita jalan aja, kita berikan bukti buat mereka, buat masyarakat bahwa sebenarnya kita bikin ini serius, dan ini sebagai pecut juga buat
orang-orang yang selama ini antipati, nggak peduli sama lingkungannya. Alhamdulillah sampai sekarang bisa bertahan meski kita punya banyak kegiatan yang memang tidak terlalu intens gitu. Yang kalau menurut saya pribadi, yang penting ini jalan dulu. Jadi anak-anak tetap kebantu meski dari pengurusnya sendiri masih kesulitan mengatur waktunya antara kegiatan sosial seperti ini dengan kegiatan yang memang untuk urusan keluarga, pekerjaan, dan untuk sekolah. Karena banyak pengurus TEPLOK juga yang masih sekolah.